Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala syahra Ramadan sayyidash syuhur, syahrun fihi rahmah wal maghfirah wa 'itqun minan nar. Walhamdulillahilladzi ja'ala syahr Ramadan ala sa'ir suhur syayyida wa kammala fihi al-fakhr lil khairat wal barakati mawrida wa unzila fihi al-Qur'an rahmatan wa shifaan lima fis sudur wa hudan lin-nasi jami'a. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa azim wa barik ala hadzal nabiyil karim nabiyuna wa habibuna wa syafi'una wa qurratu ayunina sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. فقال عز من قائل في محكم التنزيل وهو أصدق القائل بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنات أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علوما تنفعنا في الدنيا والآخرة. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانصر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah summa alhamdulillah siyadatul mukarram wal muhtaram yang sama-sama kami hormati segenap pengurus DKM Masjid Jami As-Salam dan seluruh panitia Ramadan yang insyaallah diberkahi dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga Bapak Ibu semua, adik-adik mu'takifin wal mu'takifat. InsyaAllah mudah-mudahan juga senantiasa Allah berikan sehat walafiat, panjang umur, dalam keberkahan, dalam naungan Allah Subhanahu wa taala, dalam hidayahnya Allah, dalam istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tentunya tiada hentinya kita terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, baik secara lisan maupun hati kita. Lisanan, kemudian juga wa qalban, hati dan lisan kita, zahiran wa batinan, terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita terus mendapatkan keberkahan, Allah tambah kemuliaan, Allah angkat derajat kita menjadi hamba-hamba yang lebih mulia lagi, yang lebih baik lagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullah khair. Makasih Pak. Salat dan salam senantiasa kita haturkan kepada Nabi tercinta, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan segala aktivitas, rutinitas amal ibadah kita, alhamdulillah, ini malam yang ke-28 Bapak Ibu semua. Jadi mudah-mudahan seluruh apapun yang telah kita kerjakan dan yang akan kita kerjakan semua sesuai dengan apa yang dicontohkan, yang diajarkan oleh baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga amal ibadah kita ini bisa menjadi pemberat timbangan amal kebaikan di yaumil akhir nanti, yauma la yanfa'u malu wala banun
illa man atallaha biqalbin salim. Ketika enggak ada lagi manfaat anak keturunan, enggak ada lagi guna harta dan sebagainya, kecuali mereka yang datang menghadap Allah dengan hati yang bersih, dengan jiwa yang suci, yang bisa menggunakan itu semua senantiasa terus ya dalam patuh tunduk, kemudian istiqamah ya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Gimana kabarnya Bapak Ibu semua? Ibu gimana? Tambah semangat? Bapak tambah semangat, Pak? Alhamdulillah. Mudah-mudahan tambah terus semangatnya ya di gaspol. Ya, karena udah putaran terakhir. Ya, maka ini subhanallah, bagaimana Allah janjikan orang-orang yang senantiasa istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, bagaimana Allah jelaskan di antaranya di dalam surah Fussilat ya, ayat 30. Allah mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, innal ladzina qalu rabbunallah summas taqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Mereka yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah Subhanahu wa taala. Summastaqamu, kemudian istiqamah. Jadi bukan sekedar lisan saja, bukan sekedar ikrar saja, tapi ikrar kemudian dibutuhkan yang namanya pembuktian. Nah, ini nanti juga berkaitan dengan yang namanya iman dan takwa. Ketika mengatakan Tuhan kami adalah Allah, kemudian dia istiqamah dalam kebaikan, apa yang Allah berikan? Nah, para ulama tafsir mengatakan ini ayat menjelaskan tentang keadaan hamba yang istiqamah ketika beliau ya orang ini sedang menghadapi sakaratul maut. Allah katakan tatanazzalu alaihimul malaikah, Allah turunkan para malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi bukan satu malaikat Bapak Ibu semua. Malaikatun. Kalau satu malakun. Ya, makanya peristiwa atau malam kemuliaan Lailatul Qadar tanazzalul malaikah, karena banyak ya turun para malaikat, sehingga para ulama mengatakan jadi kalau malamnya penuh dengan ketenangan, pagi harinya itu tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin, artinya sejuk. Matahari juga rada tidak silau. Karena apa? Karena para malaikat itu hilir mudik. Jadi sinar malaikat itu tertutup dengan sayap-sayapnya para malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah tatanazzalu alaihimul malaikah, Allah turunkan para malaikat-malaikatnya, kemudian mereka mengatakan alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Malaikat menenangkan hamba yang istiqamah, jangan kamu takut, jangan kamu bersedih, ada surga, ada kabar gembira yang Allah telah janjikan untuk hamba-hambanya yang istiqamah. Ada surga yang sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, subhanallah Bapak Ibu semua. Ya, juga di dalam surah Fatir ayat 29 Allah mengatakan innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Mereka hamba-hamba Allah yang senantiasa yatluna kitaballah, membaca, yang mempelajari Al-Quran, yang membaca Al-Quran, kemudian mendirikan salat, kemudian wa anfaqu mimma razaqnakum, kemudian senantiasa berinfak dengan apa yang telah dirizkikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sirran wa alaniyah, baik secara sembunyi ataupun terang-terangan.
yarjuna tijaratan lan tabur. Ya, bahwasanya itu adalah hamba-hamba yang mengharapkan perniagaan yang tidak pernah, ya, tidak akan merugi. Ya. Jadi semuanya akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau Allah ibaratkan Bapak Ibu semua, ibadah kita itu kalau kita patuh tunduk dengan Allah, kita lagi transaksi sama Allah. Jadi jangan dikira ya bacaan Al-Quran Bapak Ibu semua nggak dibayar sama Allah, bahasanya seperti itu. Ya, qiyamnya Bapak Ibu, terawihnya ya mungkin lama, qiyamnya lama, nggak dibayar sama Allah. Kata Allah, yarjuna tijaratan lan tabur. Mereka mengharapkan perniagaan yang tidak akan pernah merugi. Ya, artinya Allah senantiasa memberikan limpahan pahala, dibayar, dibalas ya dengan limpahan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Juga di dalam surah As-Saff ayat 10-13 itu Allah katakan, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Wahai orang-orang beriman, Allah tunjukkan ada perniagaan yang bisa menyelamatkan kita dari azabnya Allah Subhanahu wa taala yang amat pedih. Kemudian Allah katakan, tu'minuna billah wa bi rasulih wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Perniagaan, bisnis. Ya, jadi Allah ibaratkan amal ibadah ketaatan kita itu seperti bisnis, lagi bisnis sama Allah, lagi transaksi sama Allah. Ya, nggak akan pernah merugi. Ya, beriman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian berjihad di jalan Allah, bi amwalikum wa anfusikum, dengan harta kalian, kemudian juga dengan jiwa kalian. Ya, kemudian yang lebih dahsyat lagi Bapak Ibu semua. Ya, jadi ini buat semangat ya, penyemangat kita nih. Ya, biar tambah istiqomah, ya, tambah terus ya dekat dengan Allah, walaupun nanti ba'da Ramadan, ya, walaupun Ramadan telah berlalu. Allah juga katakan di dalam soal Jasiyah ayat 21, ya, Al-Jasiyah 21, Allah katakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, am hasibal ladzina ijtarahu sayyi'at an naj'alahum kalladzina amanu wa 'amilus shalihat sawa'an mahyahum wa mamatuhum sa'a ma yahkumun. Ya, kata Allah, orang yang suka ngerjain maksiat, ya, mereka mengira bahwasanya itu sama dengan orang-orang yang senantiasa mengerjakan amal soleh. Ya, jadi orang-orang yang lalai, ya, orang-orang yang senantiasa jauh dari Allah, mereka mengira bahwasanya derajat mereka, keadaan mereka dengan hamba-hambanya yang soleh itu sama, baik dalam kehidupan atau nanti dalam kematian. Maka Allah bantah. Ya, Allah katakan sa'a ma yahkumun, bahwasanya itu adalah penilaian yang tidak pantas. Ya, penilaian yang keliru kata Allah. Karena jelas beda antara orang yang istiqomah, orang yang senantiasa berbuat kebaikan, dengan orang yang senantiasa jauh dari Allah. Ya, maka Allah katakan la yastawil ladzina ya'lamun, ya, wala ya'lamun. Kemudian la yastawil ladzina ashabun nari wa ashabul jannah. Jelas beda antara penghuni surga, ya, dengan penghuni nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi beda derajatnya Bapak Ibu semua. Maka alhamdulillah kalau Allah, ya, terus bimbing kita, ya, dalam istiqomah dalam kebaikan, ya, hingga malam ini, ya, mudah-mudahan ini pertanda bahwasanya amal ibadah kita yang telah lalu itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena min alamati qabul hasanat,
di antara tanda amal ibadah atau kebaikan kita diterima, di antaranya adalah ayyuwafiqillahu alal hasanati ba'daha. Allah berikan taufik, berikan kekuatan untuk senantiasa mengerjakan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Ya, itu tanda bahwasanya mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu semua yang dirahmati oleh Allah Jalla wa ala, maka bagaimana di akhir-akhir Ramadan ini mudah-mudahan ya madrasah Ramadan ini sudah membentuk ya pribadi-pribadi kita yang lebih dekat lagi, ya pribadi-pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika kita membahas ya bagaimana syariat ibadah puasa yang Allah turunkan di tahun kedua Hijriah, ya kemudian Allah turunkan Al-Baqarah 183 dan seterusnya. Ya, ketika Allah mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bahwasanya Allah wajibkan kepada kita yang namanya siyam puasa, seperti Allah wajibkan kepada umat-umat terdahulu. Untuk apa? La'allakum tattaqun. Jadi la'alla di sini ya dalam kaidah ilmu nahwi dalam bahasa Arab disebut dengan harfut taraji, adalah harapan. Ya, jadi suatu pengharapan agar dengan puasa ini membentuk pribadi-pribadi yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi kalau Allah sudah berbicara, ya ini firman Allah, la'allakum tattaqun. Jadi walaupun hanya sekedar harapan, tapi itu jaminan. Kalau kita puasanya benar, maka puasa itu bisa membentuk pribadi-pribadi yang bertakwa. Beda kalau manusia yang berbicara tentang harapan. Terkadang ya ada namanya PHP. Apa tuh? Pemberi harapan palsu. Ya. Manusia kita. Ya, ada harapan yang dengan lisan janji manis dan sebagainya. Nah, itu beda. Tapi kalau Allah sudah memberikan harapan la'allakum tattaqun, itu udah jaminan, pasti. Ya, pasti. Nggak usah diragukan lagi. Ya, makanya dalam syariat ibadah semua ada tujuannya. Ya, membentuk pribadi-pribadi yang lebih baik lagi kalau kita ngerjainnya benar. Ya, salat, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kalau salatnya benar, bisa mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Ya, terkadang sholat kita ente aja kali ustadz gitu kan. Ya, kita biasanya sholatnya hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Ya, apalagi yang namanya qiyamul lail Bapak Ibu semua nih, subhanallah. Ya, harus dibangun dari niat yang begitu ikhlas, yang begitu tulus. Susah kayaknya kalau niatnya nggak ikhlas, nggak tulus. Ya, walaupun memang awal-awal kalau orang nggak pernah dia qiyamul lail, maka itu harus atau kudu dipaksa. Ya, kudu dipaksa, harus dipaksa supaya jadi biasa. Ya, karena yang namanya qiyamul lail itu, bangun malam itu dibangun dengan niat ikhlas. Ya, beda dengan sholat-sholat yang menjadi kewajiban kita. Sholat isya, ya sholat zuhur, asar, maghrib. Ya, terkadang kita mengerjakannya, menjalankannya karena kewajiban. Ya, ada orang mengerjakan hanya sekedar menggugurkan kewajiban, tapi tidak bisa memberikan athar, memberikan dampak ya dalam kehidupannya. Bagaimana sholat ini bisa menjadi perisai, ya, bisa menjadi tameng buat dirinya, ya, supaya dia terjaga dari perbuatan-perbuatan
tidak baik. Ya. Kemudian kita berzakat. Kata Allah, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ya, kata Allah, ambillah sedekah. Jadi zakat itu diantara namanya ada namanya sedekah, tapi sedekahnya sifatnya wajib. Makanya Allah katakan khudh min amwalihim shadaqatan. Ambillah dari harta-harta mereka. Ya. Jadi kalau kalimat ambil memang kedengarannya rada dipaksa Bapak Ibu semua. Disuruh ambil. Ya, karena begitulah nanti kita bahas bagaimana manusia itu lebih condong kepada harta, maka kudu dipaksa. Ya, syukur-syukur ada undang-undang wajib zakat gitu. Seperti undang-undang wajib pajak. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Jadi bisa membersihkan harta, kemudian mensucikan jiwa kita. Nah, ini Bapak Ibu semua yang dirahmati oleh Allah Jalla wa Ala. Jadi ada asarnya, ada dampaknya. Nah, Ramadan ini mengajarkan tentang bagaimana menjadi hamba-hamba yang bertakwa. Apa itu takwa? Takwa adalah al-imtisalu bi awamirihi wajtinabi nawahihi fis sirri wal alaniyah. Terkadang ada orang Islam, seorang muslim itu belum paham tentang takwa, apalagi yang laki-laki. Ya. Padahal setiap Jumat yang namanya khotib memberikan wasiat tentang ketakwaan. Jadi takwa itu adalah mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, kemudian meninggalkan apa yang diharamkan, dilarang oleh Allah ya dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan. Baik sendiri ataupun secara berjamaah. Jadi kapanpun. Maka Rasulullah mengatakan, ittaqillah haitsu ma kunt wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Bertakwalah kalian dimanapun kalian berada, dan ikutilah ya perbuatan buruk dengan perbuatan baik. Niscaya yang baik itu bisa menghapus ya kesalahan atau dosa-dosa kita, dan berbuat baiklah kepada sesama umat manusia. Nah, ini Bapak Ibu semua, dan diantara ciri orang yang bertakwa Allah jelaskan di dalam surah Ali Imran ayat 133 sampai 135. Ya, walaupun kalau kita lihat ya urutan ayatnya memang ini masih bersambung ya dengan ayat-ayat yang sebelumnya. Ya, ayat 130 itu masih nyambung ya surah Ali Imran. Ya, bisa dilihat ayat 130-nya itu Allah Jalla wa Ala mengingatkan orang-orang yang beriman untuk tidak memakan harta riba. Ya, Allah mengatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba ad'afan mudha'afah. Ya, wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, jangan makan harta riba ya, dengan berlipat-lipat ya, dari sedikit sampai besar semua sama aja. Dan bertakwalah kepada Allah supaya kita semua ya, la'allakum, la'alla lagi nih. Ya, jaminan dari Allah. Kalau kita tinggalin yaitu larangan, maka kita menjadi hamba-hamba yang berbahagia, yang beruntung. Wattaqun naral lati 'iddatil kafirin. Kita berlindung dari api nerakanya Allah yang Allah telah sediakan dari orang-orang Allah sediakan untuk orang-orang yang kufur. Wa ati Allah wa rasul la'allakum turhamun. Taatlah kepada Allah dan Rasulnya supaya kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah katakan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah
cepat-cepat. Jadi waw di sini adalah wawul ataf. Ya, masih nyambung memang dengan ayat-ayat sebelumnya 130 sampai 133 itu masih nyambung. Makanya di sini ada huruf wawunya. Wasari'u, dan bergegaslah untuk mendapatkan ampunan dari Tuhan kalian, dari Allah. Dan Allah telah menyediakan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang Allah telah sediakan untuk hamba-hamba yang bertakwa. Allah jelaskan di antara ciri sifat orang yang bertakwa, alladzina yunfiquna fis sarra wad darra wal kaziminal ghaiza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Mereka yang senantiasa berinfak dalam keadaan senang ataupun susah, lapang ataupun sempit. Kemudian wal kaziminal ghaiza, ya, dia bisa menahan amarahnya. Wal 'afina 'anil nas, kemudian memaafkan orang lain, memaafkan saudaranya. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah cinta kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Kemudian di antara ciri yang lain, sifat yang lain, Allah katakan walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullah fastaghfaru li dzunubihim. Mereka kalau berbuat suatu yang fahish, suatu perbuatan yang keji, ya, berbuat dosa, mereka menzolimi diri mereka sendiri, zakarullah, maka dia langsung ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Langsung ingat, kemudian Allah perintahkan fastaghfaru, maka beristighfarlah, ya, li dzunubihim, atas dosa-dosa kesalahan mereka. Wa may yaghfiru dzunuba illallah, karena yang bisa memaafkan dosa-dosa kita hanyalah Allah. Wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Kemudian orang yang bertakwa, kalau dia sudah beristighfar, bertaubat, maka enggak balik lagi, enggak melakukan perbuatan itu lagi. Ya, dia benar-benar menyesal, ya, dengan apa yang sudah dia lakukan. Nah, ini para jamaah semua, ya, di antara bagaimana Allah atur, Allah bentuk madrasah Ramadan ini, ya, menjadi hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah dengan sifat-sifat. Kalau kita lihat sifat-sifat tersebut memang dibangun, ya, lebih banyak di bulan Ramadan. Karena kalau selain bulan Ramadan, ya, rasanya susah Bapak Ibu semua, ya, kecuali memang Bapak Ibu luar biasa, ya, ibadahnya luar biasa. Maka di sini Allah katakan wasari'u, kita diperintahkan untuk bergegas, ya, segera, buru-buru, ya, karena biasanya memang Ramadan ini suasana kita berlomba untuk berbuat kebaikan. Ya, yang namanya anak yatim itu jadwalnya padat, Pak. Yayasan tuh. Ya, hampir setiap buka puasa ada santunan anak yatim. Yang rasanya kita nggak temukan di bulan-bulan yang lain sepadat di bulan Ramadan. Karena memang suasananya fastabiqul khairat. Maka orang yang beriman Allah panggil tadi, ada dengan kalimat wasari'u, dengan kalimat bergegas. Kemudian ada kalimat sabiqu, ya, jadi ayat 133 ini itu mirip di dalam surah Al-Hadid ayat 21. Ya, Al-Hadid 21 Allah katakan sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha ka'ardis sama'i wal ard u'iddatil ladzina amanu billah wa rasulih dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha wallahu dzul fadlil azim. Allah perintahkan buat bergegas, buat sabiqu, berlomba, ya,
Jadi fastabiqul khairat, ya, sabiqu, untuk mendapatkan ampunan Allah yang surga telah Allah sediakan luasnya seluas langit dan buminya Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kalimatnya sari'u kemudian sabiqu. Disuruh cepat-cepat kemudian disuruh bergegas. Biasanya orang kalau cepat-cepat waktunya dikit apa banyak, Pak? Waktunya dikit apa banyak, Pak? Dikit. Ya, sempit. Ya, dikasih target. Ya, dikasih apa? Punya job. Ya, ada tenggat waktunya, disuruh kerjain harus jadi, harus selesai. Maka buru-buru. Ya. Begitu juga orang kalau berlomba punya waktu yang sedikit. Ya, bagaimana dia bisa memaksimalkan waktu yang sedikit ini, ya, supaya dia bisa finish. Ya, orang kalau lomba lari dia, gimana waktunya? Waktu yang paling sedikit, yang menggunakan waktu yang sedikit dialah orang yang menang. Ya, lomba lari maraton. Jadi yang bisa menggunakan waktu yang paling sedikit dia yang menang. Artinya siapa yang paling cepat sampai ke garis finish. Semuanya menggunakan waktu dengan semaksimal mungkin. Makanya kalimatnya sari'u kemudian sabiqu. Ya, kalau sabiqu memang tadi berlomba-lomba dengan waktu yang sempit. Kemudian suasananya memang kita fastabiqul khairat, lagi kompetisi lah istilahnya. Ya. Kalau sari'u memang kitanya yang terus ya bergegas cepat-cepat. Ya. Ada orang belum azan dia udah ke masjid. Ada juga ya yang baru azan kemudian dia baru ke masjid. Ada yang udah azan kagak ke masjid gitu. Ya, dan sebagainya. Nah, itu macam-macam. Nah, itu contoh dari wasari'u. Ya, kita yang senantiasa bergegas. Untuk apa kata Allah? Maghfiratin min rabbikum. Ya, bergegas untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka alhamdulillah ya kalau Allah sampein kita ke malam 28 ini Bapak Ibu semua, mudah-mudahan seluruh ampunan telah Allah berikan dalam kehidupan kita. Ya, karena Ramadan ini adalah nikmatun azimatun, nikmat yang begitu besar. Allati an'amallahu 'alal ibad, yang Allah berikan kepada setiap hambanya. Ya, jadi kalau Bapak Ibu ngelihat ya Syekh Abdurrahman Sudes itu setiap awal Ramadan, awal tarawih beliau senantiasa memberikan tausiah, wasiat. Ya, nanti boleh dilihat tuh. Di setiap Ramadan apa yang beliau sampaikan. Ya, beliau kan presiden Imam Haramain. Ya, beliau mengingatkan kita ini nikmat yang begitu besar yang Allah sediakan untuk kita. Maka ya kita senantiasa ingat dengan apa yang Allah perintahkan, kul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakanlah dengan karunia dan nikmat dari Allah. Ini semua nikmat dan karunia dari Allah, falyafrahu, maka berbahagialah kalian, bersyukurlah kalian. Kemudian juga firman Allah yang lain, wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Siapa saja yang mengagungkan, membesarkan, menjalankan syiar-syiar agama Allah, maka itu adalah tanda bagaimana takwa ya hatinya, jiwanya, ya bahwasanya dia adalah hamba-hamba yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini hari-hari yang begitu mulia Bapak Ibu semua. Ya, kalam hikmah para ulama mengatakan dhahaba nisfu Ramadan wa nisfuhul akhir dhahabun. Telah berlalu sebagian dari Ramadan dan sebagian yang terakhir ini adalah emas. Ya, waktu yang berharga. Maka bagaimana Al-Imam Ibnul Jauzi dalam kitabnya At-Tabsirah beliau mengatakan, "Lau qila li ahlil qubur tamannau ay yatamannau yawman min Ramadan."
Kalau dikatakan kepada para penghuni kubur, apa yang kalian inginkan? Maka mereka mengatakan, kami menginginkan dihidupkan kembali, walaupun itu hanya sebentar, sesaat, dan itu tentunya di bulan Ramadan. Apalagi kalau bisa di akhir-akhir Ramadan. Karena Rasulullah yajtahidu ma la yajtahidu fi ghairih. Rasulullah bersungguh-sungguh ya di akhir Ramadan ini yang tidak beliau lakukan di waktu yang lain. Ya, Allah jelaskan ya bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang luar biasa. Ya, akhlaknya dibentuk oleh Allah Subhanahu wa taala memang menjadi qudwah untuk kita, menjadi contoh. Ya, maka dengan apa yang dicontohkan ya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka senantiasa kita terus beramal memaksimalkan. Kalau kita baca surah Al-Munafiqun ayat 10, Allah mengatakan fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Ya Rabb, kalau boleh aku dipanjangin umurku, artinya dihidupkan kembali, dibangkitkan kembali walaupun hanya sesaat. Mau ngapain? Fa asaddaqa wa akum minas salihin. Aku pengen jadi hamba-hamba yang gemar untuk bersedekah, dan juga hamba yang senantiasa mengerjakan amal saleh. Nah, ini Bapak Ibu semua. Ya, jadi maka bagaimana akhir-akhir Ramadan ini mudah-mudahan ya bisa lebih mendekatkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana Allah ingatkan tentang ketakwaan ini ya, dalam surah At-Talaq Allah mengatakan wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jadi ketika diperintahkan untuk sari'u, bergegas untuk cepat-cepat ya, artinya wa may yattaqillah, terus memperbaharui, memperkuat ketakwaan dan keimanan. Ya, lagi-lagi ketakwaan dan keimanan, iman dan takwa. Ya, karena iman itu selaras dengan takwa. Kalau kita berbicara tentang iman, tasdikun bil qalbi wa iqrarun bil lisan wa amalun bil arkan. Iman itu tasdikun bil qalbi, yakin dengan hati, meyakini kebenaran Allah ya, dan rukun iman yang lainnya. Kemudian wa iqrarun bil lisan, kita mengucapkan dengan lisan ya, memperbanyak zikir, baca sholawat, kemudian juga membaca Al-Quran. Itu bagian dari iqrarun bil lisan. Kalau orang mu'allaf, dia harus bersyahadat. Jadi setelah dia yakin, bukan sekedar yakin, tapi harus iqrarun bil lisan, harus diucapkan dengan lisan. Setelah diucapkan dengan lisan, wa amalun bil arkan, harus dibuktikan, dikerjakan amalan-amalan yang memang diperintahkan, yang dilarang ditinggalkan. Nah ini, jadi takwa memang berat Bapak Ibu semua. Ya, dengan waktu yang sempit Allah kasih Ramadan ini hanya 29 sampai 30 hari. Umur kita baina sittin wa sab'in kata Rasul, antara 60 sampai 70 tahun. Ya. Ini subhanallah, enggak berasa. Perasaan kemarin baru bareng-bareng kita nungguin tentang hilal Ramadan. Ya, perasaan baru kemarin Ustaz kita nungguin pemerintah ngumumin hilal Ramadan. Ini udah Ramadan udah mau pergi lagi aja. Nggak berasa Bapak Ibu semua. Hakadha dunia, beginilah dunia. Nggak ada yang kekal. Ketika ada pertemuan pasti ada perpisahan. Ada yang datang, ada yang pergi. Hakadha dunia. Beginilah dunia. Nggak ada yang kekal, nggak ada yang abadi. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Yang kekal hanyalah zatnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka para ulama mengingatkan kita lan tarji'al ayyamul lati madat
nggak akan pernah kembali hari-hari yang telah berlalu. Ya. Maka bagaimana wasari'u, ya, supaya kita bergegas kemudian wa may yattaqi. Jadi yattaqi di sini adalah fi'lul mudhari'. Fi'lul mudhari' itu sedang dikerjakan dan terus dikerjakan. Kalau fi'lul madi kan udah dikerjain. Fi'lul mudhari' sedang dikerjakan dan terus dikerjakan. Ada fi'lul amr. Fi'lul amr itu perintah. Maka di dalam surah Talaq ayat 2 sampai 3 ini Allah mengatakan wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa saja yang terus berusaha untuk meningkatkan ketakwaannya, terus memperbaharui keimanan dan ketakwaannya. Jadi bukan sekedar percaya, yakin, tapi menjalankan. Karena banyak manusia yang dibantah keimanannya oleh Allah. Karena berat yang namanya takwa menjalankan itu, Bapak Ibu semua. Allah katakan wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Ada orang yang mengatakan dirinya beriman kepada Allah dan hari akhir. Tapi kata Allah wa ma hum bimu'minin. Mereka enggak beriman. Allah bantah keimanannya. Karena apa? Beda antara lisannya dengan perbuatannya, antara hatinya dengan perbuatan. Ya, orang-orang munafik beda antara lisannya dengan perbuatannya atau hatinya dengan perbuatannya, enggak selaras. Maka kalau orang beriman tadi selaras, hati, kemudian lisan, kemudian perbuatan. Ya, ini subhanallah. Maka ini jaminan juga Bapak Ibu semua. Surah At-Talaq ayat 2 sampai 3. Yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah berikan jalan keluar dari segala permasalahan hidup kita. Kemudian Allah berikan rizki, bahkan rizkinya yang terkadang nggak pernah kita duga sebagai manusia. Nah ini jaminan nih. Ya kalau kita ngejar akhirat, yang namanya dunia ngikut, include. Ya, terkadang ada orang ngomong sholat mulu, ya taraweh mulu, libur kali ya, sekali-kali libur begitu. Ya, ngapain ngejar akhirat terus, dunia sekali-kali. Ya, padahal kalau kita ngejar akhirat, yang namanya dunia pasti ngikut. Ya, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Allah berikan jalan keluar dari segala permasalahan hidupnya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ya. Dan Allah berikan rizki yang enggak pernah kita duga, ya, dari seorang manusia. Kemudian Allah katakan lagi wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha. La nas'aluka rizqa, nahnu narzuquka wal 'aqibatu littaqwa. Ya, jadi ada perintah di dalam surat Thaha, ya, surat Thaha ayat 132 itu. Wa'mur ahlaka bis shalah wastabir 'alaiha. Perintahkan keluargamu untuk mendirikan salat. Kemudian wastabir 'alaiha, terus sabar dalam mengerjakan salat dan mengerjakan kebaikan. La nas'aluka rizqa, kami enggak minta rizki kata Allah dari kamu. Akan tetapi sebaliknya, nahnu narzuquka wal aqibatu littaqwa, kami yang ngasih rizki, ya, buat kalian, ya, sebagai dampak dari ketakwaan yang kalian kerjakan. Ya, ini subhanallah. Jadi wa'mur bis shalah, jadi perintahnya salat. Maka kalau salatnya tadi dikerjakan dengan benar, ya, kebaikannya dengan benar, maka tadi yang namanya dunia bakalan ngikut. Ya, kata Allah, la nas'aluka rizqa, kami enggak minta rizki, nahnu narzuquka, sebaliknya kami yang ngasih rizki kepada kamu. Wal 'aqibatu littaqwa, sebagai bentuk dari ketakwaan seorang manusia, ya, ketika dia mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan segala apa yang diharamkan, dilarang oleh Allah,
dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi kalau kita sering dengar Bapak Ibu semua ada ya mungkin kata-kata mutiara, perbaiki sholat, ya perbaiki sholatmu maka Allah akan memperbaiki hidupmu. Benar, ya perbaiki sholatmu maka Allah akan memperbaiki hidupmu. Ini surat Toha ayat 132. Perintahnya sholat, maka nanti rizki gampang Allah kasih. Ya, maka bagaimana ya syariat Ramadan ini luar biasa Bapak Ibu semua. Ya, ketika memang Allah katakan tadi wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawat wal ard. Jadi bukan hanya saja keberkahan ya di dunia, tapi Allah kasih juga keberkahan akhirat. Ya, buat orang-orang yang beriman, yang menjaga keimanan dan ketakwaannya, bukan sekedar baik di dunia, tapi bagaimana akhirat juga dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah berikan yang namanya jannah, ya surga. Ya di dunia Allah kasih rizki, ya di akhirat Allah kasih yang namanya surga. Ketika tadi kita ngejar yang namanya maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, apa Pak bedanya maghfirah sama al-afu? Kalau kita kan doanya Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afa fa'fu anna ya karim. Ya Allah, ya Engkau maha pemaaf, kemudian karimun, maha dermawan, ya maha mulia, ya dengan kedermawanan Allah yang senantiasa memaafkan, mencintai orang yang meminta maaf, maka maafkanlah kami. Jadi kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia sama tuh antara afun dengan ghafurun. Ya kalau afun maaf, ya ampunan, ghafurun juga maaf, ampunan. Ya ketika diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Tapi dalam kaidah bahasa Arab, ya itu beda. Ya, sifat dan nama Allah kan ada afun tadi, kemudian ada ghafur atau ghafir dzunub yang senantiasa terus mengampuni, memaafkan segala kesalahan. Apa bedanya? Kalau ghafurun, dosa-dosa kita, kesalahan kita diampunin, tapi catatannya masih ada para jamaah semua. Jadi nanti ketika yaumul hisab Allah tunjukin, ya Abdurrahman, ente punya dosa, punya salah, ya ini ada catatannya, cuman dosa ini udah diampunin sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kalau afun itu catatannya udah benar-benar dihilangkan sama Allah Subhanahu wa ta'ala, sudah dihapus sama Allah, jadi udah nggak ada catatan lagi. Ya, makanya doanya Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afa fa'fu anna. Ya, kemudian karena rahmat Allah yang senantiasa memberikan maghfirah, Allah katakan wa jannatin arduhas samawat, Allah berikan lagi yang namanya surga yang seluasnya seluas langit dan buminya Allah. Ya, Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam kitab Mafatihul Ghaib, beliau mengatakan ketika Allah mengatakan arduha, luasnya surga itu seluas langit dan buminya Allah, itu ketika langit yang 7 lapis langit ini Bapak Ibu semua itu digabung-gabungin jadi satu. Ya, kan yang namanya langit ada 7 lapis langit ya Bapak Ibu ya. Ada 7 lapis langit. Nah, itu kata beliau nanti yang 7 lapis itu dijadikan, ya, dijadikan menjadi satu, ya, dan itu adalah luas, ya, seluas langit dan buminya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Rasulullah pernah ditanya, ketika yang namanya surga seluas langit dan buminya Allah, maka di mana neraka? Ya, di mana neraka? Kemudian Rasulullah menjawab, sama seperti ketika datang yang namanya malam, maka di mana yang namanya siang itu? Itu adalah semua kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi bagaimana itu kebesaran kekuasaannya Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ya, sama kalau kita berbicara masalah peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau dinalar dengan akal nggak bisa Bapak Ibu semua. Ya, dibawa dipakai dengan logika nggak bisa. Ya, dipakainya dengan apa? Dengan keimanan. Ya, dengan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah sediakan yang namanya surga seluas langit dan buminya Allah Subhanahu wa taala untuk orang yang bertakwa. Siapa mereka? Yunfiquna fis sarra wad darra. Mereka yang senantiasa berinfak dalam keadaan senang ataupun susah, sulit. Ya, bahagia, ya sedih. Nah, ini memang berat Bapak Ibu semua. Ya, tapi beginilah. Ya, karena orang beriman itu ya infak itu memang sebagai bukti. Ya, makanya Allah katakan di ayat yang lain, ya, di awal-awal Al-Baqarah itu wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ya, jadi orang yang beriman itu berinfak dengan hartanya. Karena beda antara infak dengan sedekah. Ya, kalau infak harus dengan harta, kudu dengan harta. Kalau sedekah tidak mesti dengan harta. Nanti beda lagi, ada zakat. Ya, ada yang namanya wakaf. Ya, kalau zakat harta juga tuh, tapi ada ketentuannya. Ya, ada haulnya. Ya, ibu punya emas di rumah ada 80 kilo 80 gram. Ya. Ada Bu 80 kilo Bu? Bagi saya 1 kilo Bu. 80 gram. Ya, batasannya, kemudian mencapai 1 tahun haul nggak dipakai, maka dikeluarkan 2,5%. Nah, itu zakat. Kalau infak nggak ada aturan-aturannya. Nah, sedekah, kalau sedekah nggak mesti dengan harta. Rasulullah mengatakan ketika ada sahabat yang ngadu, jadi sahabat yang miskin ngadu sama Rasul, dhahaba ahlud dusur bil ujur. Mereka mengatakan itu sahabat-sahabat yang kaya pahalanya banyak banget Rasul. Ya, mereka bisa sholat seperti kami sholat, mereka bisa puasa seperti kami puasa, mereka bisa ngaji baca Quran seperti kami ngaji, tapi kami nggak bisa berinfak. Mereka bisa berinfak, berbuat baik dengan harta mereka. Maka kata Rasul, ya, likulli tasbihatin sadaqah, wa likulli tahlilatin sadaqah, wa likulli takbiratin sadaqah. Bukankah aku mengatakan kalimat takbir, kalimat tahmid, tasbih, ya, kalimat-kalimat thayyibah itu adalah sedekah. Ya, kemudian mereka yang miskin-miskin ini tetap nggak terima. Mereka juga bisa mengucapkan kalimat alhamdulillah, ya, subhanallah. Maka Rasul mengatakan itu adalah kelebihan, keutamaan yang Allah berikan, ya, untuk hamba-hambanya yang diberikan kelebihan harta, kemudian mereka bisa memaksimalkan, bisa menggunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka Bapak Ibu semua, ya, bagaimana ketika manusia dia condong kepada harta, ya, maka Allah perintahkan wa mimma razaqnahum yunfiqun, berinfak dengan hartanya. Kemudian alladzina yunfiquna fis sarra wad darra. Nah, ini Ramadan ini mengajarkan kita bukan sekedar hablum minallah, tapi hablum minan nas. Ada perintah untuk berbagi iftar, ya, kemudian juga berbagi sesama semuanya. Bahkan, ya, ada ketentuan orang-orang yang nggak bisa mengerjakan puasa, ya, lansia, ya, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatu ta'amu miskin. Ya, ada orang-orang yang diberikan rukhsah, keringanan. Orang yang sudah lansia pengen puasa tapi nggak kuat, ya, maka bisa membayar fidyah. Nah, fidyah itu adalah memberi makan fakir miskin. Artinya amalan hablum minallah
bisa diganti dengan hablum minan nas, tapi dengan ketentuan dari Allah dan Rasul ya. Jangan semau kita ya, seenak kita, udah nggak usah sholat ya, kita ngasih fidyah aja, ngasih makan, nggak bisa. Harus dengan ketentuan yang Allah jelaskan ya, juga ketentuan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian Bapak Ibu semua tadi ya, wal qaziminal ghaiza wal afina 'anil nas, menahan amarah, kemudian bisa memaafkan saudara orang lain ya. Jadi bagaimana Ramadan ini, kalau kita berbicara masalah syariat puasa ya, syariat puasa kan secara syariat nih ya, al-imsaku 'anil muftirat, dia menjaga dari sesuatu yang bisa membatalkan puasanya ya, min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi biniyatin makhsusah, dari mulai fajar sampai terbenam yang namanya matahari dengan niat yang khusus. Itu secara syariat. Tapi secara hakikat bukan sekedar menahan lapar dan haus, tapi semuanya dijaga ya, hawa nafsunya ya, hatinya, amarahnya, marahnya itu ya. Maka sebenarnya ketika Allah katakan wal qaziminal ghaiza, orang yang bisa menahan amarahnya. Jadi marah itu sesuatu yang lumrah Bapak Ibu semua, tapi Allah perintahkan supaya ditahan atau di manage ya. Kalau Al-Imamul Ghazali itu mengatakan bahwasanya yang namanya di dalam kitab Ihya, yang namanya marah itu jangan dibunuh, jangan dihilangkan, tapi bagaimana marah itu bisa ditata, digunakan di waktu yang tepat. Jadi boleh marah ya, boleh marah, yang penting sesuai ya, atau dalam waktu yang tepat. Ketika misalnya agama kita dihina ya, ajaran kita dilecehkan dan sebagainya, maka wajib marah ya. Jadi bagaimana yang namanya marah itu ya di manage ya, apalagi yang namanya puasa ini ya, mendidik kita luar biasa Bapak Ibu semua ya. Apalagi orang puasa kalau sudah mendekati buka puasa ya, lagi pada nyari makanan, lagi pulang kerja, jalanan macet ya. Beberapa kali saya lihat orang sampai marah-marah, emosi ya, pengen pulang buru-buru ya. Itu luar biasa tuh ya, mendidik kita supaya bisa menahan yang namanya amarah, kemudian wal afina 'anil nas ya, bisa memaafkan ya orang lain ya. Maka kita belajar ya bagaimana para nabi. Jadi memang nabi dan rasul kan nggak boleh tuh ada yang namanya penyakit hati Bapak Ibu semua. Jadi kalau kita ngaji surat Yasin itu ya, itu dalam tafsir Syekh Hamam Mizadah dijelaskan ketika bagaimana ya orang-orang terdahulu diperintahkan untuk yakin percaya sama nabi dan rasul. Ketika para nabi dan rasul menerima keburukan dari umatnya, maka syarat menjadi nabi dan rasul nggak boleh jadi pendendam ya, nggak boleh dalam hatinya itu dendam ya, tetap memaafkan ya. Kalau nabi kita, Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu luar biasa ya, udah nggak usah ditanyakan lagi Bapak Ibu semua ya. Kemudian juga bagaimana nabi-nabi terdahulu ya, Nabi Yakub alaihissalatu wassalam ya, kalau kita baca surah Yusuf itu luar biasa ya, ketika Nabi Yakub ya dikhianatilah atau diremehkan ya, atau anak-anaknya ini tidak berbuat kebaikan kepada Nabi Yusuf, kepada Nabi Yakub ya, saudara-saudaranya Nabi Yusuf ini ya, dia meremehkan, merendahkan ayahnya ya. Maka bagaimana ketika mereka menyesal dan meminta supaya Nabi Yakub memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu dalam surah Yusuf
ayat 97 98 tuh Allah ceritakan. Ya, Allah mengatakan qalu ya abana astaghfir lana dzunubana inna kunna khati'in. Ya, wahai ayahku, tolong mintain ampun ya buat kami, karena kami ini memang adalah orang anak-anak yang durhaka, anak-anak yang salah. Ya, kemudian Nabi Yakub mengatakan, Allah ceritakan qala saufa astaghfiru lakum rabbi innahu huwal ghafur rahim. Ya, beliau mengatakan bahwasanya aku akan memintakan ampun ya untuk kalian karena Allah itu Maha Pemaaf dan lagi Maha Penyayang. Ya, artinya bagaimana nabi-nabi terdahulu ya luar biasa. Nabi Yakub ya, maka keturunan Nabi Yakub itu banyak yang menjadi nabi dan rasul yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu semua, dan di ayat ya tadi 135-nya adalah hamba-hamba Allah ya yang senantiasa ketika dia berbuat kesalahan maka senantiasa dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan berjanji tidak akan melakukan perbuatan dosa itu kembali. Ya, kalau Al-Imamul Ghazali ya menjelaskan bahwasanya memang kalau kita salahnya sama Allah maka bisa langsung direct ya langsung kepada Allah. Jadi kita menyesal, kemudian melepaskan perbuatan dosa, kemudian kita berjanji tidak akan melakukan lagi. Tapi kalau dosa kesalahan kita berkaitan dengan hakul adami, dengan hak-hak orang lain, maka kata beliau harus ya dikembalikan dulu. Ya, kalau ada hati yang tersakiti, maka kita harus minta maaf dulu. Kalau ada harta hak orang lain yang kita ambil, maka harus dikembalikan dulu, baru kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka bagaimana taubat ya, taubatan nasuh, taubat yang sebenar-benarnya taubat tadi. Jadi menyesal, kemudian melepaskan dan berjanji tidak akan melakukan lagi. Nah, kalau ada hak adami, ada hak orang lain, maka harus dikembalikan dulu. Ada hati yang tersakiti, maka harus kita minta maaf ya, dan disitulah ya baru Allah memberikan ampunannya buat kita semua ya. Maka subhanallah ya, Rasulullah mengatakan ada orang-orang yang merugi, orang-orang yang bangkrut ketika amal ibadahnya itu diambil, pahalanya itu diberikan kepada orang-orang yang pernah kita zolimin, kemudian belum sempat di dunia kita minta maaf dan kita kembalikan hak-hak mereka ya, yang namanya al-muflis yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Baik Bapak Ibu semua, ya mungkin yang sedikit ini bisa menambah hazanah keilmuan kita, bisa mudah-mudahan dengan ayat ya, Al-Imran ya, 133, 135 ini seterusnya, ini bisa menjadi diri kita insyaallah ya, membentuk karakter-karakter yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ciri-ciri karakter ini sudah ada dalam diri kita, maka bisa dipastikan Ramadan kita berhasil. Nanti selepas Ramadan nih lebaran ya, biasanya kan pada silaturahim ya, tiba-tiba yang muda nggak datang ya, jangan marah ya. Saudara yang mudaan nggak datang, dia bilang ya dia mah emang bener ya, banyakan duitnya, banyakan ilmunya, tapi kan saya lebih tua Ustaz ya, merasa lebih tua ya, merasa ya harus dihormati dan sebagainya. Ketika nggak datang adiknya lebih muda, marah dan sebagainya. Nauzubillah. Ya tetap ya bisa kita menahan amarah kita ya, bahwasanya bisa jadi adik kita lagi repot ya, adik kita lagi banyak kerjaannya, lagi ada masalah keluarganya dan sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Ya tetap kita husnuzan. Baik, mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat ya untuk diri saya pribadi dan para jamaah semua. Tentunya masih banyak ciri-ciri yang bertakwa yang lain, tapi yang Al-Imran 133, 35 ini atau 130 ya sampai 135 ini
menjelaskan tentang bagaimana yang memang Allah perintahkan di dalam Ramadan, kemudian bahkan setelah Ramadan itu bisa kita terapkan, ya, bisa kita rasakan, ya, dampak dari madrasah Ramadan yang Allah berikan pendidikan yang luar biasa. Mungkin ini para jamaah semua ada tanya jawab atau cukup Ustaz?